Yesus mati, kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Murid-murid semua pada sedih. Kenapa murid-murid sedih? Karena Tuhan Yesus yang selama ini mereka anggap adalah Tuhan, kok bisa mati ya? Ya, padahal mereka tidak tahu bahwa dia telah bangkit. Kepada siapa Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali ketika dia bangkit? Maria Magdalena, adik-adik. Siapa tadi yang menjawab itu? Wah, hebat. 100. Siapa namanya? Jeremy. Juga Arman, hebat. Semua anak-anak Jumat Ceria hebat. Nah, setelah itu ada selain dari 11 murid Yesus lagi melakukan perjalanan, adik-adik. Mereka melakukan perjalanan ke daerah Emmaus. Apa namanya? Emmaus. Nah, mereka mau menuju ke sana, ya. Dan nama murid salah satu dari antara mereka ini adalah Kleopas. Siapa namanya? Kleopas. Dan yang satunya tidak disebutkan namanya. Tapi yang jelas yang satunya itu namanya Kleopas. Nah, setelah itu adik-adik, ketika mereka bercerita, mereka ceritanya, kemana ya Tuhan Yesus yang bangkit itu? Kok dia benar-benar hidup atau bagaimana ya? Semua hebohlah di Yerusalem saat itu. Tiba-tiba yang terjadi adalah seseorang yang datang. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus, karena mereka lagi sedih. Jadi kalau kita sedih itu, apapun hal yang baik, ketutup pintu hati kita, iya kan? Yang penting segala sesuatu yang baik, semuanya nggak keinget deh kalau saat-saatnya kita sedih. Nah, itu yang mereka alami adik-adik saat berjalan-jalan. Ingat nggak waktu Yesus mati, kemudian kok dia tidak ada yang tidak bisa menyelamatkan kita dari tangan-tangan musuh kita? Itu yang mereka bicarakan. Tiba-tiba ada seseorang dan mereka, dan kemudian orang ini berkata, kalian membicarakan apa? Iya, katanya, kamu tidak tahu ya bahwa selama ini di daerah Yerusalem itu sangat heboh. Yesus telah mati, disalib, dikubur. Dan pagi-pagi pada hari ketiga, Maria dan Maria yang lain melihat ke kubur itu. Dan ternyata Yesus yang sudah disalibkan dan dikuburkan itu tidak ada di situ. Apa kamu orang asing di sini atau kamu tidak mendengar cerita yang viral ini? Gitulah kata Kleopas temannya kepada yang satu ini, Yesus. Padahal itu adalah Yesus. Kemudian adik-adik mereka melakukan perjalanan ya. Udah kan? Ini tadi mereka berdua kan? Tiba-tiba ada orang ini Yesus dan mereka tidak percaya. Kemudian adik-adik sampailah mereka. Kemudian udah gelap. Mereka bilang sama Yesus, udahlah kamu di sini aja sama kami. Kita masih cerita-cerita. Kemudian kalau udah malam, lapar nggak? Lapar ya, makan malam lah mereka. Yang diceritakan di Alkitab, mereka makan bertiga. Dan Yesus yang memimpin acara makan mereka. Kemudian Yesusnya mengingatkan mereka pada perjamuan malam. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus membagikan roti. Nah, barulah ketika mereka makan itu ya Bang, ketika mereka makan bertiga itu, baru Kleopas dan yang satunya, ternyata ini Yesus ya. Mereka baru sadar, mereka baru kebuka mata hatinya. Ternyata ini yang bersama dengan mereka dari tadi itu bukan siapa-siapa, bukan orang asing, tetapi bukan Yesus. Dan kamu tahu gak apa yang terjadi? Ya, kamu tahu apa yang terjadi? Kaget. Pada saat perjamuan malam itu
setelah Yesus membagikan roti dan juga anggur kepada Kleopas, apa yang terjadi? Tiba-tiba adik-adik Yesusnya menghilang dari antara mereka. Wow. Nah, kamu tahu kalau hantu tidak punya tulang. Tapi ini Yesus punya tulang dan daging. Buktinya dia bisa duduk bersama, dia bisa memegang roti, bisa mengambil roti dan memakannya juga. Dia memakan rotinya, maksudnya memakan rotinya, juga meminum anggurnya, gitu kan. Nah, adik-adik, setelah mereka makan bertiga, apa yang terjadi tadi? Yesus tiba-tiba menghilang. Nah, Kenapa menghilang? dari cerita ini, apa sih yang bisa kita ambil? Halo Bang, kita bisa ambil dari cerita ini Bang. Apa? Yang bisa kita ambil pertama adalah dalam keadaan apapun, Yesus selalu bersama dengan Kita. ketika kita takut. Yesus Takut ada kepada di. siapa? Ketika kita takut sendiri di rumah, ketika kita takut dengan masa depan kita, ketika kita sakit, ketika kita apalagi pergi sekolah, ketika kita main, ketika kita mengerjakan PR, Tuhan itu selalu menyertai kita. Buktinya dalam perjalanan mereka si Kleopas dan temannya, Yesus selalu bersama dengan mereka, padahal mereka lagi sedih. Nah, adik-adik, jadi jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kamu dan kakak dan juga Mama Felix dalam keadaan apapun. Wow. Dan dia itu benar-benar Han. Buktinya apa? Pada hari yang ketiga kita merayakan Paskah kebangkitannya. Berarti Tuhan yang kita sembah dia benar-benar Tuhan. Dia telah bangkit. Jujur ya, jujur. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat satu-satunya, angkat tangan. Tutup matanya, angkat tanganmu. Siapa yang percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatmu? Siapa? Angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan separuh-separuh. Ya, tepuk tangan untuk kita. Karena semua anak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi. Yang pertama tadi apa? Dari cerita ini Tuhan selalu menyertai kita. Kemudian yang kedua apa yang kita pelajari ya? Yang keduanya apa yang kita pelajari dari cerita ini? Tidak boleh takut. Nah, jadi yang kedua, kalau kamu memang anak Yesus, anak Tuhan Yesus, bahwa kamu harus menceritakan bahwa dia sudah bangkit melalui sikapmu. Iya, kamu harus berani berkata Yesus telah bangkit. Ya Felix ya. Ya Felix. Ya, kita harus, kalau kamu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia sudah bangkit, maka kamu harus memberitakan itu melalui sikapmu. Melalui sikap yang bagaimana kakak? Melalui cara bicaramu yang sopan, menghormati orang tua, tidak ngomong jorok. Itu tandanya bahwa kamu anak Yesus. Melalui sikapmu. Ya, tapi kalau kerjamu melawan terus, setiap dinasehati tutup telinga. Oh iya. Kalau dia mau coba ya anak-anak yang sudah mulai besar sekarang, dia tidak mau dinasehati. Sok-sok hebat. Iya, kalau dinasehati sama mama dia tutup telinga. Atau dia dengerin musik, bagus nggak kayak gitu? Enggak. Kalau kamu itu anak Yesus, kamu harus memberitakan firman itu melalui sikapmu, melalui kata-katamu yang sopan, saling menyayangi antara abang dan kakak, tidak berantem
Yang mau yang kecil-kecil dulu, nyontek dulu, tidak jujur. Tidak jujur kan? Tuhan suka nggak orang yang tidak jujur? Tidak diberkati hidupnya kalau nggak jujur, harus jujur. Ya. Jadi Kalau mulai jujur? dari sekarang harus, kalau jujur diberkati hidupnya, diberkati Tuhan. Siapa di sini yang mau diberkati sepanjang hidupnya? Ya, jadi harus takut Tuhan. Oke deh, itu aja cerita kakak hari ini. Itu kan kalau udah selesai cepat-cepat. Coba kalau nonton TikTok, apalagi main game, bisa berlama-lama Main sampai 2 jam. Main YouTube. Iya, coba kalau Sampai nginep di rumah gitu. iya, padahal salah loh. Itu mendengar cerita firman Tuhan itu yang utama. Iya ya, Lukas ya. Main YouTube tapi Sudah cerita semakin Tuhan. besar. Mau sebentar lagi mau jadi pemuda. Ya, jadi rajin-rajin lah mendengar yang baik untuk cerita. Ini kamu. Oke deh, itu aja. Yang pertama tadi yang kita pelajari apa? Apa? Dari firman Tuhan ini apa yang kakak ceritakan? Saya menyertai kita. Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kamu dalam keadaan apa? Yesus. Yang kedua, ceritakanlah kebangkitan Yesus melalui cara hidupmu. Melalui apa? Melalui kata-katamu, melalui sikapmu setiap hari. Saling menyayangi. Saling menyayangi, Menghormati orang tua, dan juga Menyayangi teman. menyayangi teman. Oke deh, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Kami berterima kasih kepadamu bahwa Tuhan masih berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sangat singkat pada malam hari ini. Di mana dalam segala apapun Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Dan kami sungguh mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Oleh karena itu berikanlah keberanian dalam diri kami, dalam diri anak-anak kami untuk menyaksikan bahwa Engkau benar-benar bangkit melalui sikap dan tindakan mereka setiap hari. Kami memohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin anak-anak kami ini sehingga mereka benar-benar bertumbuh dengan baik dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Segala godaan iblis yang ingin mengganggu setiap langkah mereka, kami mau ikat hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, kerinduan dan harapan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.